Kasus ijazah palsu kian melebar. Kini giliran SBY dan Megawati yang kena imbasnya. Ini berawal dari pernyataan Jokowi yang mengatakan ada tokoh besar di balik kasus ijazah palsu yang tak kunjung selesai. Ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah. Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu. Gimana? Kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak berusaha sampaikan. Pernyataan dari Jokowi ini langsung ditanggapi oleh netizen. Netizen menduga kalau tokoh besar itu adalah SBY atau Megawati. Walau sudah ditanggapi oleh Jokowi kalau tokoh besar itu bukan SBY, tapi netizen masih tetap menyerang SBY atau Megawati. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Pernyataan dari Jokowi ini tidak menyurutkan netizen untuk saling menyerang. Di media sosial, netizen saling menyerang ketiga tokoh ini, baik itu Jokowi, Megawati, maupun SBY. Untuk meredam kasus ini semakin melebar, SBY akan menempuh jalur hukum pada akun-akun di media sosial yang memfitnah dan menjelek-jelekkan nama SBY. Itu diungkapkan oleh kader Demokrat sendiri. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum agar dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini, karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang orang, tidak pernah membuat fitnah. Tapi kalau kita dizalimi dan fitnah, kita harus melawan. Setelah SBY, kader PDIP menempuh jalur yang sama seperti kader Demokrat. Akan menempuh jalur hukum bagi siapapun yang memfitnah dan menjelek-jelekkan Megawati atau PDIP. Apakah awal tahun 2026 ini adalah start mulainya politik untuk capres di 2029 antara ketiga mantan presiden ini? Pak Jokowi akan mencalonkan Gibran, SBY akan mencalonkan AHY, Megawati akan mencalonkan Puan Maharani. Lalu siapa yang akan dicalonkan oleh Prabowo?